Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah riset operasi mengenai perencanaan dan pengendalian proyek VIRT dan CVM. Mohon disimak ya teman-teman. Project Evaluation Review Technique atau disingkat dengan PERT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Tujuan daripada PERT adalah untuk mencapai suatu taraf tertentu di mana waktu yang merupakan dasar penting dari PERT dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan bagi suatu proyek. Critical Method PET atau bisa disingkat CMP adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan di antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. CPM membuat asumsi bahwa waktu aktivitas diketahui pasti, sehingga hanya diperlukan satu faktor waktu untuk setiap aktivitas. Pada CPM dipakai cara deterministik, yaitu memakai satu angka estimasi. Perbedaan PERT dan CPM. 1. PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Sedangkan CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. Poin kedua, pada PERT digunakan 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu yang tercepat, terlama, serta terlayak. Sedangkan pada CPM hanya memiliki satu jenis informasi, waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. Poin ketiga, pada PERT yang ditekankan tepat waktu, sebab dengan penyingkatan waktu maka biaya proyek turut mengecil. Sedangkan pada CPM menekankan tepat biaya. Dalam PERT, anak panah menunjukkan tata urutan atau bisa disebut juga hubungan presidentil. Sedangkan pada CPM, tanda panah adalah kegiatan. CVM dan VIRT mempunyai tujuan yang sama, di mana analisis yang digunakan adalah sangat mirip, yaitu dengan menggunakan diagram anak panah. Dapat dikatakan CVM merupakan variasi dari VIRT. Perbedaan pokok antara CVM dan VIRT terletak pada penentuan perkiraan waktunya, di mana VIRT menggunakan rumus, sedangkan CVM menggunakan perhitungan jalur kritis atau disebut juga critical path. Baik teman-teman, kita langsung saja ke contoh kasus atau contoh soalnya ya. Di sini itu diketahui ada tabel informasi proyek pembangunan sebuah pabrik. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada row kode, aktivitas, pendahuluan, waktu normal, biaya normal, waktu cepat, dan juga biaya cepat. Kita lihat di sini ada berbagai aktivitas dilakukan untuk mengerjakan suatu proyek di mana semua aktivitas pembangunan ini diberi kode A sampai dengan C. Hal ini untuk mempermudah dalam pemecahan kasus ini ya. Selanjutnya ada pendahuluan. Nah, ini menandakan sebelum suatu aktivitas dikerjakan, maka selalu ada aktivitas yang lain yang harus dikerjakan terlebih dahulu, seperti dalam aktivitas melatih operator. Nah, sebelum mengerjakan aktivitas melatih operator ini atau
aktivitas yang diberi kode H ini, maka harus didahulukan aktivitas yang diberi kode D dan juga G, yaitu memilih pegawai dan juga mempersiapkan petunjuk operasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu waktu normal, ini tuh waktu yang dibutuhkan untuk aktivitas ini, tapi normal gitu, waktu normalnya gitu. Contohnya gini ya, untuk aktivitas merancang pabrik dibutuhkan waktu normal selama 12 bulan dan juga biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar $3.500. Nah, sedangkan untuk waktu cepatnya aktivitas merancang pabrik ini dibutuhkan 10 bulan dengan biaya sebesar $4.000. Seperti itu. Di sini terdapat ininya ya, perintahnya: tentukan jaringan kerja, waktu penyelesaian dan total biaya, jalur kritis, waktu dan biaya optimal, dan juga Gantt chart. Nah, kita langsung saja ke jaringan kerjanya. Untuk jaringan kerja ini dalam pengerjaannya menggunakan lingkaran yang diberi tanda angka. Nah, nanti di dalamnya itu ada angka. Ini tuh menunjukkan langkahnya gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tuh lingkaran yang ke-1 itu merupakan langkah yang pertama, yaitu kita lihat lagi ya ke tabel informasi. Langkah yang pertama itu melakukan aktivitas merancang pabrik dengan waktu normalnya itu 12 bulan. Nah, setelah itu akan menghasilkan langkah yang kedua. Nah, setelah merancang pabrik ini atau kode A ini selesai, kita lihat ya di tabel informasi ini, setelah pengerjaan aktivitas merancang pabrik ini terdapat 3 aktivitas lain setelahnya. Kita lihat ya dari kode B, C, dan D itu pendahuluannya A semua. Jadi untuk langkah yang kedua ini terdapat 3 aktivitas ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk aktivitas yang kelima ini terdapat aktivitas E merupakan gabungan dari aktivitas E dan juga aktivitas F, maka akan menghasilkan langkah yang kelima. Dan setelah itu untuk langkah yang keenam itu yang H itu ya, yang melatih operator. Pengerjaan dari G dan juga D itu menghasilkan langkah yang keenam. Nah, setelah itu untuk langkah yang ketujuh ini merupakan hasil dari aktivitas I dan juga aktivitas H, yaitu aktivitas C. Nah, selesai di langkah yang ke-8. Selanjutnya untuk jalur kritis. Untuk jalur kritis ini dalam lingkaran tadi itu masih dalam lingkaran ya. Dalam lingkaran ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, di atasnya itu kan terdapat IS, early start atau paling cepat dimulai, LS itu last start atau paling lambat dimulai, IF itu early finish atau paling cepat selesai, LF itu last finish atau paling lambat selesai. Nah, kita langsung saja ke
bulat lingkaran yang pertama, yaitu untuk bagian atasnya itu prinsipnya ini yaitu ditambah angka yang paling besar. Nah, itulah prinsipnya. Kita langsung aja ya yang untuk langkah pertama itu kan dimulai di hari pertama ya. Kita kasih angka itu 0. Nah, maksudnya 0 itu hari pertama di bulan pertama gitu. Hari mulai pengerjaan yang pertama di bulan pertama. Nah, untuk langkah yang kedua atau lingkaran yang kedua ini tuh bagian atasnya itu kan tadi prinsipnya ditambah ya. Kalau misalkan ada 2 variabel, diambil yang terbesar. Nah, ini tuh 0 ditambah dengan 12. 12 ini adalah lamanya pengerjaan aktivitas yang A, yaitu 12. Karena 0 ditambah 12 ya. Nah, kita lanjut ke langkah yang ketiga atau lingkaran yang ketiga ini. Untuk bagian atasnya 12 ditambah dengan 8, yaitu 20. Begitupun selanjutnya ya untuk langkah yang keempat. Nah, untuk yang kelima ini, karena tadi kan prinsipnya kalau misalkan ada 2 variabel, kita ambil yang terbesar untuk aktivitas yang pengerjaannya paling lama gitu maksudnya. Ini kan yang paling lama itu di F ya, antara E dan F itu paling lama itu di F. Nah, maka kita ambil yang 16 ditambah dengan 18, yaitu 34. Selanjutnya untuk lingkaran yang ke-6 itu sama, ke-7 juga sama, dan untuk yang ke-8 itu juga sama, 38 ditambah dengan aktivitas 6 yaitu 6 bulan ya. 38 ditambah dengan 6 yaitu 44. Nah, untuk yang bagian bawahnya ini merupakan kebalikannya dari bagian yang atas ini. Kita mengerjakannya mulai dari yang paling kanan gitu, dari yang langkah yang ke-8 ini, lingkaran yang ke-8 ini. Dan juga itu tuh nggak ditambah gitu, tapi dikurangi. Kita langsung aja ya. Karena 44 mulainya dari 44 dikurangi 6 38. Nah, kita langsung 38 dikurangi 38 dikurangi 4 yaitu 34. Dan untuk yang mengisi lingkaran ke-6, 38 dikurangi 8 yaitu 30. Begitupun selanjutnya ya sampai dengan lingkaran yang pertama. Nah, dari sini sudah terisi semua. Kita bisa langsung menentukan jalur kritisnya ya. Ini udah terlihat jalur kritisnya. Nah, jalur kritisnya ini merupakan aktivitas A, C, F, I, dan J. Seperti itu. Kenapa ini? Bagaimana kita cara kita menentukan jalur kritis ini? Kita lihat lagi ya yang di atas, bagian atas dan juga bagian bawahnya itu angkanya sama gitu. Jadi di sini tuh artinya mau dikerjakan kapanpun, tercepat dan terlambatnya pengerjaannya itu tetap sama gitu. Itu kan dilihat ya dari lingkaran yang pertama, kedua, keempat, kelima, ketujuh, dan juga ke-8 itu atas dan bawahnya itu sama ya, 0, 0, 12, 12, 16, 16, dan seterusnya. Nah, itu adalah jalur kritis. Setelah menentukan jalur kritis, kita bisa langsung menentukan waktu penyelesaian dan juga biaya total dari jalur kritis tersebut. Waktu penyelesaiannya itu kan di langkah yang ke-8 atau di lingkaran yang ke-8 itu kan atas bawahnya sama ya, 44. Nah, ini langsung saja waktu penyelesaiannya yaitu 44 bulan. Sedangkan untuk
Biaya totalnya ini untuk yang normal, biaya total normal ini sama ya, diambil dari jalur kritis yang tadi, aktivitas A, C, F, I, J itu semua ditambah. Nah, ini dimasukkan karena tadi kita mengerjakan dari awal itu untuk yang normal, waktu dan biaya yang normal, kita masukkan saja ini total biayanya itu menggunakan biaya yang normal. Tadi ya bisa dilihat lagi di tabel informasi. Nah, setelah ditotalkan total biaya normalnya ini sebesar $13.300. Setelah itu kita lanjut ke waktu dan biaya optimal. Sebelum itu pemilik pabriknya itu pengen proyeknya itu cepat selesai dalam waktu yang selesai. Namun kan kalau waktunya dipercepat, otomatis biayanya pun bakalan ada penambahan biaya gitu. Jadi lebih tinggi dari biaya normal. Nah, kita langsung aja ini di itu ya, ininya diganti aja. Jadi yang A itu misalkan jadi berapa gitu, yang tadi kan di tabel informasi sudah diketahui ya, kalau nggak salah itu di A itu 10 bulan. Nah, tinggal ganti aja kita dari jaringan kerja dari awal ya, seperti itu. Dan untuk total biaya dan sebagainya itu bakalan mempengaruhi ya, maksudnya karena kan pengen dipercepat, jadi mempengaruhi total biaya kayak gitu. Selanjutnya, untuk waktu dan biaya optimal. Untuk pengerjaan waktu dan biaya optimal ini menggunakan tabel informasi yang tadi, namun ditambah 3 row, yaitu A, B, dan C. Ini sih saya menggunakan A, B, dan C ya. Terserah mau memakai apa gitu. Nah, ini di bawahnya terdapat keterangan, yaitu A merupakan waktu yang dipercepat, B penambahan biaya, C biaya optimal, dan di situ terdapat rumusnya yang kita langsung saja hitung, dan ini kan sudah ada ya hasil penghitungannya dimasukkan. Dan kemudian untuk Gantt chart-nya itu menggunakan rekapitulasi CPM. Dari mana rekapitulasi CPM ini? Dari pengerjaan yang tadi yang di atas, dari jalur kritis, tapi belum proses pengerjaannya gitu, jalur kritis. Ada kan yang early start, early finish, yang itu kita langsung ubah ke dalam bentuk tabel. Nah, kemudian untuk yang sebelahnya ini merupakan apa ya ini, istilahnya apa ya, ininya gitu, memakai tanggal-tanggalnya gitu, jadi mempermudah tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa sih cepat selesainya gitu. Nah, ini kan menyesuaikan dari rekapitulasi CPM ini. Misalkan aktivitas A ini startnya kan 0 di bulan pertama kan. Tadi kan keterangannya hari ke-0 bulan pertama. 0 itu merupakan bulan pertama gitu maksudnya. Nah, langsung di sini early startnya tanggal 1 bulan 1 2018. Ini tergantung pengerjaannya ya, mau startnya itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nah, finishnya itu di bulan 12. Jadi di sini 30 bulan 12 2018. Begitupun selanjutnya. Yang lainnya kayak gitu ya. Nah, untuk ini tuh dari Excel. Ada fitur Excel yang bisa bikin kayak gini, chat kalau nggak salah. Ini tuh hasil dari yang tadi ya, yang ini, yang diketahui early startnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kayak gitu. Itu sekian.
Nah, teman-teman, demikianlah video pembelajaran dari kelompok 2 Prodi Manajemen kelas 5A. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.